Selamat pagi anak-anak semua. Pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh belajar bersama-sama. Mari Tuhan menolong kami supaya kami mampu mengerti setiap firman Tuhan yang kami akan pelajari hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami memberikan waktu dan kesempatan yang dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita memulai. Ibu akan absen dulu ya. Jadi Oscar hadir, Bu. Arif Hadir, Bu. Winer. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Oke. Ibu sudah absen dan anak-anak semua hadir pada pagi hari ini. Kita akan memulai pelajaran kita. Lihat di depan ya. Lihat di depan. Ibu akan tampilkan bahan atau pelajaran yang kita akan pelajari hari ini. Dan tema yang kita akan pelajari hari ini tentang indahnya mengampuni. Apa? Anak-anak semua? Indahnya mengampuni. Indahnya mengampuni. Nah, jadi bahan Alkitab yang kita akan pelajari hari ini yaitu dari Kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 14. Kejadian 45 ayat 1 sampai 14 ini menceritakan bagaimana Yusuf mengampuni saudaranya. Dan bahan Alkitab yang kita akan belajar hari ini dari kitab Matius pasal 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Dan yang terakhir, bahan Alkitab yang terakhir adalah dari kitab Matius pasal 18 ayat 22 sampai 35. Oke, Ibu akan bertanya, pernahkah anak-anak sekalian mendengar tentang seorang tokoh yang bernama Nelson Mandela? Oke. Kalau anak-anak sekalian belum pernah mendengar tentang Nelson Mandela, Ibu akan menceritakan bagaimana kisah hidup seorang Nelson Mandela ini, bagaimana dia mengampuni orang yang pernah melakukan kesalahan kepadanya. Jadi Nelson Mandela ini adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan pada waktu itu yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Demi memperjuangkan nasib kaumnya, ia dipenjara lebih dari 20 tahun. Setelah Nelson Mandela dibebaskan dan memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan pada saat itu, sehingga terpilih sebagai presiden, orang pertama yang diundang untuk makan malam bersamanya adalah kepala penjara yang pernah menyiksanya. Padahal dalam masa hukumannya, kepala penjara itu banyak merugikan dirinya. Ketika para wartawan mengajukan pertanyaan kepada Nelson Mandela, mengapa Anda memberi prioritas kepada kepala penjara yang sering menyakiti Anda? Lalu Nelson Mandela ini menjawab pertanyaan dari para wartawan seperti ini. Kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Itu salah satu cara Nelson Mandela mengampuni orang yang telah menyakiti hatinya. Walaupun seorang
sipir penjara itu memperlakukannya dengan tidak baik, namun Nelson Mandela ini mampu mengampuni seorang sipir penjara ini. Tentunya ketika sipir penjara ini dipanggil oleh ajudan Nelson Mandela, tentunya dia dalam hati berpikir bahwa Nelson Mandela ini akan menghukumnya seperti apa yang pernah dilakukan terhadap Nelson Mandela. Tetapi ketika dia sampai di istana Nelson Mandela pada saat itu, apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela terhadap sipir penjara ini? Dia memeluk sipir penjara itu dan menjamunya dengan makanan yang sangat istimewa, dan mereka berbincang-bincang tentang apa yang akan Nelson Mandela lakukan untuk rakyat Afrika Selatan ke depan. Jadi kita bisa belajar dari sikap atau tindakan Nelson Mandela ini tentang mengampuni. Bagaimana kita mengampuni orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Dan kita juga tadi Ibu juga sudah singgung tentang Yusuf tadi dalam kitab Kejadian 45 itu, bagaimana Yusuf mengampuni saudaranya, apapun yang pernah dilakukan oleh saudaranya terhadap Yusuf, tetapi dia mampu mengampuni saudaranya. Dia pernah dibuang ke dalam sumur, dia pernah dijual, dan sampai dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Walaupun dia sudah menjadi orang yang berkuasa di Mesir, tetapi dia tidak memperlakukan saudaranya dengan tidak baik. Tetapi ketika saudaranya datang, dia merangkul dan mencium, memaafkan, memeluk saudaranya dan mengampuni saudaranya. Jadi dari dua tokoh dunia dan Alkitab ini, kita bisa belajar bagaimana kita harus mengampuni orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Yang berikut, pengertian mengampuni. Artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Artinya bahwa ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, kita tidak boleh lagi mengungkit kesalahan orang tersebut. Yang berikut, perbuatan yang terutama kita lakukan untuk diri kita sendiri tanpa melupakan orang yang menyakiti kita. Tentunya setelah apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita, kita tidak akan melupakan apa yang dia lakukan, tetapi kita harus berusaha untuk melupakan apa yang pernah dia lakukan terhadap kita. Yang berikut, kita melepaskan diri kita dari amarah, dendam, bukan melepaskan orang lain dan pikiran kita. Jadi ketika kita mengampuni orang lain, maka kita melepaskan diri kita dari amarah, dari rasa dendam, dan lain sebagainya. Penyebab orang sulit mengampuni, yang pertama kepahitan. Yang kedua luka batin, dan yang ketiga perlakuan yang tidak baik. Mungkin kita pernah diperlakukan dengan tidak baik dari teman-teman kita. Kita memiliki akar pahit, sakit hati, kecewa karena diperlakukan dengan tidak baik. Jadi kita harus tetap mengampuni apa yang pernah dilakukan oleh orang tersebut terhadap kita. Yang berikut, cara agar dapat mengampuni. Yang pertama, berdoa agar Roh Kudus bekerja dalam hati untuk belajar mengampuni dan meminta pengampunan. Jadi salah satu cara supaya kita dapat mengampuni itu, kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta Roh Kudus supaya hati kita itu tergerak dan kita belajar untuk mengampuni dan meminta pengampunan daripada Tuhan. Yang kedua, membaca firman Tuhan secara teratur. Jadi tentunya sebagai umat Kristen, anak-anak remaja Kristen, kita harus belajar membaca firman Tuhan setiap hari supaya hati kita tetap damai, tenang. Yang berikut, mempelajari dan mendalami nilai-nilai Alkitab. Yang berikut, belajar dari teladan Yesus dan tokoh Alkitab serta tokoh dunia. Selama Tuhan Yesus di dunia,
Dia sudah memberikan teladan kepada kita, menunjukkan teladan kepada kita bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tidak ketika dia berada ketika dia di atas kayu salib pada saat itu, dia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Walaupun dia merasakan sakit, tetapi dia masih bisa berkata bahwa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi itu adalah salah satu teladan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, bahwa kita harus tetap mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang berikut dari Yusuf tadi dan Nelson Mandela, yang ibu ceritakan tadi bagaimana Yusuf mengampuni saudaranya dan bagaimana Nelson Mandela mengampuni seorang sipir penjara yang pernah memperlakukannya dengan tidak baik. Yang berikut, manfaat mengampuni. Yang pertama, sebagai tanggapan atas perintah Allah dalam diri Yesus Kristus yang terlebih dahulu memberi teladan dan mengampuni, dan yang telah rela memberi dirinya disalibkan dan mengampuni dosa-dosa manusia. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengampuni orang lain seperti apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan terhadap kita. Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan teladan, memberikan pengampunan kepada kita, dan tentunya juga kita harus mengampuni orang-orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Yang berikut, memperbaiki dan mempererat hubungan yang rusak akibat amarah, dendam, dan konflik yang telah terjadi. Jadi manfaat mengampuni yang kedua ini memperbaiki dan mempererat hubungan yang sudah rusak akibat amarah, dendam, dan konflik yang telah terjadi. Jadi setelah kita mengampuni, tentunya kita akan mempererat hubungan kita kembali dengan orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Jadi kita harus buang jauh rasa dendam itu terhadap diri kita, dan kita harus berusaha memperbaiki hubungan kita dengan orang tersebut. Yang berikut, membebaskan diri dari beban kebencian dan menggantinya dengan damai sejahtera. Setelah kita mengampuni, manfaatnya apa bagi kita yang ketiga ini? Tentu kita akan merasa damai, tenang di dalam hati kita, karena kita tidak punya lagi rasa benci terhadap orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Yang berikut, akan memberi efek baik bagi kesehatan, khususnya memperbaiki tekanan darah, metabolisme tubuh, dan lain-lain. Manfaat yang ini itu juga untuk kesehatan kita juga. Setelah kita mengampuni orang lain, tentu kita akan merasa tenang, dan tekanan darah kita juga, metabolisme tubuh kita juga akan lebih baik, karena kita tidak punya lagi rasa dendam, rasa benci dengan orang lain, dan tentunya kita akan mengingat terus apa yang dia pernah lakukan. Jadi setelah kita mengampuni dia, maka kita akan buang itu jauh-jauh, dan akan efeknya juga akan baik untuk tubuh jasmani kita. Yang terakhir, memperbaiki hubungan sosial antar sesama, baik dalam kehidupan rumah tangga dan juga hubungan masyarakat. Jadi manfaat yang terakhir ini, kita akan memiliki hubungan yang baik dengan sesama, dengan orang-orang yang ada dalam rumah tangga kita, dan orang yang ada di sekeliling kita. Jadi ketika kita mengampuni, maka manfaat mengampuni yang terakhir ini kita akan memiliki hubungan yang baik dengan sesama, dengan tetangga, dengan orang di sekitar kita, dan kita akan berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kesimpulan, Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, ataupun rela meminta pengampunan pada seseorang yang kita rugikan dan kita sakiti. Banyak orang masih merasa sulit untuk mengampuni orang lain maupun meminta pengampunan atas kesalahannya, karena mereka selalu berpikir kalau dirinya benar. Memang jika mengandalkan kemampuan diri sendiri, sulit mengampuni kesalahan orang lain. Begitu saja, tetapi orang beriman dapat mengandalkan karunia Roh Kudus
untuk membantu menggerakkan hatinya dalam mengampuni orang lain. Oke, baik, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kalau ada yang belum mengerti, boleh tanya kepada ibu. Kalau sudah mengerti, kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Ada yang belum mengerti apa yang dijelaskan oleh ibu? Sudah mengerti, Bu. Oke, kalau sudah mengerti, kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan, sehingga proses belajar hari ini boleh berjalan dengan baik. Kegiatan kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.